Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan tahullu biha uqdati wa tufarriju biha kurbati wa tunqidhuni biha min wahlati wa tuqiluni biha min asrati wa taqdili biha hajati wa tuballighuni biha umniyati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membaca atau mungkin mendengarkan dari awal sampai akhir ini adalah di mana penjagaan Allah terhadap calon utusan Allah itu sudah dihindari dari perkara-perkara yang haram atau makruh. Sudah dikehendaki Allah untuk tidak melakukan perkara-perkara jelek. Itu nabi sebelum kenabian dinamakan irhas atau penjagaan Allah sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul kepada calon-calon yang akan diangkat menjadi nabi rasul, namanya irhas. Dan kalau kita amati perilaku Rasulullah dari kecil sampai entar bi'sah atau terutusnya Rasul umur 40 itu adalah perilaku yang dimana akan dikitabkan dalam firman Allah dalam Al-Quran, yaitu perilakunya dulu baru secara tulis, secara dalil atau Al-Quran kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar renovasi Ka'bah yang ke-17. Sekitar 5 tahun sebelum kenabian, Mekah dilanda banjir sampai masuki bangunan Ka'bah. Banjir tersebut mengakibatkan Ka'bah retak dan tak kokoh lagi berdiri di atas pondasi yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Membuat bangunan itu nampak begitu tua, seolah lebih tua dari usia yang semestinya. Kondisi ini membuat kaum Quraisy merasa prihatin, apalagi beberapa tahun terakhir marak pencurian terhadap barang-barang berharga yang diletakkan di dalam sana. Bangunan tak beratap itu kian membutuhkan perawatan. Sejak pertama kali Ka'bah berdiri, telah mengalami beberapa kali pemugaran. Yang pertama kali pemugaran bangunan ini sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam adalah suku Jurhum. Namun mereka hanya sekedar memperbaiki beberapa bagian yang rusak ketika terkena banjir. Mekah memang dikelilingi beberapa bukit batu. Dari sekian banyak bukit yang mengelilinginya ada 3 sisi yang sedikit terbuka, yaitu sebelah selatan, utara, dan 1 sisi yang terbentang ke Laut Merah. 40 mil ke arah barat. Jika hujan datang, air dari bukit-bukit batu itulah yang tumpah ruah menggenangi Mekah. Sebagai upaya penanggulangan, penduduk Mekah pernah membangun sebuah tembok untuk menahan laju air dari perbukitan. Dialah Amir Al-Jarud yang membangun tembok tersebut. Sayang tembok ini belum mampu menahan air yang datang ke tanah suci. Posisi Ka'bah di kota tersebut bukanlah pilihan manusia, namun telah menjadi keputusan kuasa Tuhan. Dulu ketika mendapatkan perintah untuk membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak tahu di manakah yang paling tepat untuk mendirikan tempat bersembah sujud di padang tandus tersebut. Dalam ketidaktahuannya itu, tiba-tiba Allah SWT mengirimkan angin kencang. Angin itu terbang rendah dan berputar-putar mengelilingi suatu tempat. Sebagai orang yang peka dengan isyarat-isyarat Tuhan, Nabi Ibrahim paham bahwa angin itu adalah suatu petunjuk baginya. Di tempat berpusarnya angin itulah Tuhan menghendaki rumah suci itu didirikan. Setelah datangnya petunjuk itu, Nabi Ibrahim lantas membangun Ka'bah setahap demi setahap dengan dibantu putranya Nabi Ismail. Dengan berbahan bebatuan, akhirnya Nabi Ibrahim
berhasil merampungkan tugas mulia itu, Ka'bah berdiri kokoh seperti kamar besar tak beratap. Kini tinggal menyisakan satu sisi yang belum sempurna yang masih membutuhkan sebongkah batu lagi. Carikanlah sebongkah batu untukku, perintah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail putranya. Ismail segera mencari batu seperti yang dikehendaki ayahandanya, namun betapa terkejutnya Ismail ketika beliau kembali ternyata bagian yang melompong itu telah tertutup rapat dengan sebongkah batu hitam. Di manakah batu itu? Tanya Ismail penuh keheranan. Oh, dari manakah batu itu? Tanya Nabi Ismail penuh keheranan. Batu ini dibawa oleh malaikat Jibril, lantas aku memasangnya, jawab Nabi Ibrahim. Dengan begitu rampung dan sempurna sudah bangunan Ibrahim ini, sebuah bangunan yang digunakan sebagai kiblat untuk bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan simbol ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Bentuknya mirip dengan kubus dan memiliki 4 arah mata angin. Dan sebongkah batu hitam itu adalah yang paling suci di antara bongkahan-bongkahan bebatuan yang lain. Kini ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, penduduk Mekah mempunyai rencana besar untuk membongkar Ka'bah. Tembok-temboknya akan mereka tinggikan, bagian atas yang melompong seperti kotak terbuka itu akan diberi atap untuk menghindari pencurian. Dalam mengerjakan tugas yang mulia ini, orang-orang Quraisy membagi Ka'bah menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu pintu Ka'bah, pengerjaannya diserahkan kepada Bani Abdul Manaf dan Zuhrah. Bagian kedua yaitu sisi di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Pengerjaannya diserahkan kepada Bani Maksum dan kabilah-kabilah Quraisy lainnya. Bagian ketiga yaitu belakang Ka'bah yang pengerjaannya diserahkan kepada Bani Jamuh dan Bani Jaham, keturunan dari Umar ibnu Husais ibnu Ka'ab bin Lu'ay. Bagian yang terakhir yaitu sisi Hajar Aswad, pengerjaannya diserahkan kepada Bani Abdiddar ibnu Qusay, Bani Asad ibnu Uzza bin Qusay dan Bani Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay. Tetua dari masing-masing kabilah langsung mengerahkan anak buahnya. Mereka diperintahkan mencari bebatuan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW yang kini telah berkeluarga juga ikut mengangkati batu-batu itu bersama paman-pamannya. Ketika orang-orang Quraisy tengah sibuk melakukan berbagai persiapan, terdengar kabar bahwa di bibir pantai Jeddah ada sebuah kapal dari Rum yang terdampar dan tak mungkin diperbaiki. Konon kapal itu membawa muatan besar berupa kayu dan bahan bangunan lainnya. Bahan-bahan bangunan itu berasal dari Kaisar Romawi yang hendak dikirim ke Habasyah atau Ethiopia untuk membangun sebuah gereja Mekah. Kaum Quraisy memanfaatkan ini dengan baik. Mereka langsung mengirim beberapa orang untuk membeli puing-puing kapal tersebut. Keadaan kapal yang sudah demikian parahnya membuat pemiliknya tidak berselera untuk memperbaikinya. Akhirnya ketika utusan Quraisy datang, mereka dengan mudah mendapatkan puing-puing kapal naas itu. Bakum, seorang yang beragama Kristen Koptik, diberi kepercayaan menangani kayu-kayu tersebut sebagai atap dan pintu Ka'bah. Ini foto Ka'bah beberapa tahun silam. Kini persiapan untuk membangun Ka'bah telah tersedia semua. Bebatuan telah terkumpul, kayu-kayu untuk atap juga siap mereka gunakan. Di hari yang telah ditentukan, penduduk Mekah ragu untuk merobohkan Ka'bah. Mereka hanya berkerumun di depan bangunan tua yang kini nampak berdiri compang-camping berhias tembok-tembok retaknya. Penduduk Mekah takut Tuhan Ka'bah akan murka jika mereka berani lancang terhadap kotak suci itu. Keraguan kaum Quraisy makin menjadi-jadi ketika tiba-tiba muncul seekor ular di sana. Ular itu setiap pagi selalu keluar dan dari bawah Ka'bah dan berjemur dengan tenangnya. Setiap ada orang yang berani mendekat, kepala ular itu pasti berdiri tegak dan mendesis membuat giris siapapun tak ayal rencana pemugaran harus tertunda. Ketegangan karena ular itu segera sirna ketika datang seekor elang. Burung itu dengan gerangnya langsung menukik tajam ketika melihat ular itu
itu tengah berjemur di tempat biasanya. Melihat kejadian tersebut, orang-orang Quraisy berkata di antara mereka, kita berharap mudah-mudahan peristiwa ini merupakan tanda bahwa Allah merestui apa yang akan kita kerjakan. Kita telah mempunyai arsitek dan kayu-kayu yang diperlukan dan Allah telah menghindarkan kita semua dari gangguan ular. Mari kita mulai pekerjaan ini. Setelah dirasa aman, kaum Quraisy bermaksud memulai pemugaran, namun sekali lagi mereka harus mengurungkan niatnya. Abu Wahab ibnu Umar atau Al-Walid ibnu Mughirah yang telah berdiri dan mulai mengambil batuan membuat kaget penduduk Mekah. Batu yang berada dalam genggamannya tiba-tiba lepas dan kembali ke tempat semula. Ia kemudian berseru, wahai orang-orang Quraisy, dalam proyek ini janganlah menggunakan penghasilan kalian kecuali yang halal. Janganlah menggunakan harta hasil pelacuran, riba, dan harta yang diperoleh dari hasil berbuat zalim. Jadi renovasian Ka'bah itu ketika diambil batu satu permulaan, terus batunya kembali lagi ke Ka'bah, nyatu lagi ke Ka'bah. Ini pertanda bahwa ya yang berseru menyerukan untuk yang digarap untuk membangun Ka'bah itu harus yang halal, yang tidak dari bahan pencurian, dari perkara-perkara yang menzalimi yang lain. Meskipun Walid ibnu Mughirah telah mencoba meyakinkan penduduk Mekah, tetap belum berani melakukan pemugaran. Mereka masih khawatir jangan-jangan rencana pemugaran ini hanya akan menodai kesucian Ka'bah. Kaum Quraisy masih diam, belum ada satupun yang berani mengayunkan alat untuk merobohkannya. Al-Walid ibnu Mughirah sangat memaklumi hal ini. Ia kemudian mencoba memberikan wacana. Ia berkata di hadapan orang-orang Quraisy dengan berapi-api, kalian hendak merobohkan Ka'bah dengan maksud untuk memperbaiki dan atau memperburuknya. Kami semua bermaksud untuk memperbaikinya, jawab Quraisy dengan tegas. Kalau begitu Allah tidak akan menghukum orang-orang yang berbuat kebajikan. Setelah berkata demikian, Walid bergegas mengambil kodam. Dia kemudian menaiki Ka'bah seraya berkata, ya Allah, kami tidak meninggalkan agamamu, kami hanya menghendaki kebajikan. Ia lantas mulai merobohkan dinding Ka'bah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Orang-orang Mekah membiarkannya bekerja sendirian selama sehari. Ketika Walid mulai berpeluh-peluh merobohkan dinding itu, teman-temannya hanya berkasah kusuk di antara mereka. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau nanti ada apa-apa yang menimpanya, kita urungkan saja rencana renovasi ini. Dan bagian yang sudah dibongkar kita kembalikan ke tempat semula. Akan tetapi jika Walid selamat, maka Allah benar-benar ridho dengan apa yang akan kita kerjakan. Setelah ditunggu sehari, ternyata tidak terjadi apa-apa. Di hari kedua, penduduk Mekah baru mulai berani turun tangan untuk merobohkan dinding-dinding yang telah rapuh. Mereka bekerja sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Sesekali mereka bergurau untuk menghilangkan ketegangan yang mewarnai awal pembukaran. Ibnu Ishaq menceritakan ketika pembongkaran telah mencapai pondasi yang diletakkan Ibrahim, mereka menemukan sebuah batu bertuliskan bahasa Suryani. Seorang relawan Yahudi akhirnya membacakan tulisan yang tidak mereka pahami itu. Kurang lebih tulisannya isinya demikian bunyinya. Aku adalah Allah sang pemilik Bakkah. Aku membangunnya ketika aku ciptakan langit, bumi, matahari, dan bulan. Aku mengelilingkannya dengan 7 malaikat yang setia. Malaikat-malaikat itu akan selalu begitu hingga gunung-gunung yang mengitarinya runtuh. Dan aku berikan keberkahan bagi ahli Bakkah di dalam air dan susu. Ini berarti firman Allah ya, memakai bahasa Suryani. Mendengar hal itu, kaum Quraisy makin giat meneruskan pembangunan Ka'bah. Kini mereka yakin bahwa semua ini telah mendapatkan ridho Tuhan. Bahkan Tuhan telah menjanjikan kemakmuran seperti yang tertera dalam batu yang mereka temukan itu. Tanpa terasa, bangunan akhirnya dapat berdiri kokoh dengan ketinggian sekitar 8 hasta. Itu berarti mereka telah berhasil menambah tinggi bangunan sekitar 9 hasta dari bangunan aslinya.
Ka'bah kini berdiri kokoh di atas pondasinya. Langit-langitnya telah beratap dan pintu masuk terlihat kekar diapit dinding-dindingnya. Namun masih ada satu benda yang belum terpasang di sana, yaitu Hajar Aswad. Rencana pemasangan batu hitam mulai menjadi konflik yang hampir melecut perang saudara. Setiap suku merasa paling berhak untuk meletakkan batu tersebut. Selama 5 hari suasana Mekah memanas. Bahkan Bani Abdiddar telah bersekutu dengan Bani Atiyyi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay untuk mendapatkan hak istimewa itu. Tidak tanggung-tanggung mereka melakukan janji setia untuk mengangkat senjata jika ada pihak yang berani memasang Hajar Aswad. Sumpah mereka digelar secara terbuka, sebuah nampan besar berisi darah menjadi simbol tali ikatan kedua klan ini. Anggota suku kedua klan tersebut memasukkan tangan mereka ke dalam nampan yang berisi darah itu. Kemudian mereka serentak mengucapkan janji setia dengan penuh hikmat. Sumpah setia ini mereka namakan dengan La Aqotudam. La Aqotudam. Ibnu Umayyah Ibnu Mughirah Al-Maksumi seorang bijak yang bergeming melihat keadaan ini. Dengan segala kebijakan ia berseru, "Wahai kaumku, cukup sudah perselisihan ini. Mari kita tunjuk seorang penengah. Biarlah yang memasang batu ini adalah orang yang pertama kali masuk masjid pada hari ini." Usul ini mereka terima. Beberapa saat kemudian muncullah Nabi Muhammad SAW. Dengan tenangnya beliau melangkah kakinya memasuki Masjidil Haram. Melihat hal itu masyarakat menyambut dengan sukacita. Mereka merasa bahwa Nabi Muhammad SAW sangat pantas melakukan pekerjaan mulia ini. Kejujuran, kesantunan, dan kemuliaan akhlaknya membuat mereka malu untuk tidak menyetujuinya. Akhirnya mereka mendekati Nabi Muhammad SAW dan menceritakan keputusan yang disepakati bersama. Kemudian batu hitam itu diserahkan pada suami Khadijah ini. Pada waktu peletakan Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW kembali menunjukkan jiwa besarnya. Beliau mampu menangkap dan menyatukan fanatik kesukuan kaumnya. Tanpa mereka duga, cucu Abdul Muthalib itu meminta selembar selimut. Ujung-ujungnya selimut itu kemudian beliau minta untuk dipegang oleh setiap tetua dari suku-suku paling berpengaruh. Hajar Aswad yang telah memicu konflik selama beberapa hari itu beliau letakkan di tengah-tengah selimut tersebut. Nabi Muhammad SAW meminta agar mereka serentak mengangkat batu itu dan beliau nanti yang akan meletakkan kembali pada tempatnya. Semua yang hadir di tempat tersebut mampu menangkap makna yang tersirat dari ide cerdas Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa hal itu dilakukan agar semua suku ikut terlibat dalam pemasangan batu suci pemberian Jibril itu. Hari itu berakhirlah ketegangan antar suku dan sempurnalah bangunan Ka'bah seperti yang mereka harapkan. Makna ini adalah makna kalimah tauhid, kalimah pemersatu atau perilaku pemersatu bangsa. Yaitu Rasulullah itu didesain Allah dari kecilnya adalah suka menggembirakan orang, suka membuat cinta orang, suka orang tidak ingin lepas dengan Rasulullah. Dan perilakunya selalu menyenangkan. Tak pernah menyakiti hati temannya. Tak pernah menyakiti hati siapapun. Tak pernah menzalimi siapapun. Tak pernah memberikan rasa tidak enak kepada siapapun. Semua yang dihadirkan oleh Rasul dari kecil sampai sedo niku, semua perilakunya adalah menggembirakan. Menyejukkan, mempersatukan, mendamaikan. Luar biasa. Bagian kedua adalah kerasulan. Bagian pertama ini adalah prakerasulan sudah selesai, yaitu
bagian kedua adalah kerasulan. Maka di bulan Maulid ini kita apapun yang kita niatkan untuk hormat hari lahir Nabi itu jadi asal perbuatan-perbuatan baik. Kita membaca Maulid jadi hasil menghormati Nabi. Kita membagi-bagi harta kita atas dasar Maulid Nabi hasil. Kita membagi duit hasil. Kita membagi apapun, mengeluarkan perilaku-perilaku baik atas nama Maulid itu alhasil. Membaca Al-Quran banyak di bulan Maulid hasil. Dengan hormat Maulid Nabi, membaca sholawat banyak di bulan Maulid hasil. Karena memuliakan Nabi Muhammad SAW, apapun perilaku-perilaku baik. Muhammad adalah orang yang namanya saja sudah orang yang terpuji. Sayyiduna Mahmudun berperilaku terpuji untuk memuji yang dipuji dengan perilaku terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.